Ibu Herti sama kalian. Sedih rasanya nggak bisa ketemu dengan anak-anak, tapi tidak apa-apa ya anak-anak ya. Semua kita pengen ketemu sama teman, pengen main sama teman, pengen lari-lari sama teman. Wah, tapi tidak bisa, tapi tidak apa-apa. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita masih bersukacita karena Tuhan selalu setia di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyi ya. Yuk semuanya pasti tahu lagu ini ya. Yuk tepuk tangan ya. Yeay. Nyanyi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yeay. Mau bersukacita ya, jangan ada yang cemberut ya. Yo. Yeay. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yeay. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Yeay. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Yeay, asik sekali. Kita mau bersyukur, kita masih punya teman, kita masih punya orang yang bisa bermain dengan kita, walaupun karena si corona ini kita nggak bisa main sama teman-teman kita. Sedih ya, sebenarnya sih Bu Herti juga sedih ya, karena nggak bisa main sama teman-temannya Ibu Herti, teman-temannya Lause. Wah, sedih banget, sungguh sangat sedih sekali. Namun ya, teman kita tetap menjadi teman kita walaupun gak bisa main bareng ya. Yuk sama-sama kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa supaya Tuhan yang pimpin kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami teman. Sedih banget sih Tuhan, gak bisa ketemu sama teman-teman, gak bisa main, gak bisa lari-lari, gak bisa ngobrol, gak bisa berbagi, karena kami gak bisa keluar rumah. Tuhan berkatilah teman-teman kami, dan pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan taruhlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, anak-anak, kita sudah bernyanyi seperti mentega dengan roti. Wah, Ibu Hati paling suka lagu itu ya. Nah, yang membuat kita gerak dan sangat-sangat bahagia. Nah, anak-anak, tuh apa sih judulnya kita pada pagi ini? Ya, Ibu Hati mau ngasih judul ya. Nah, lihat itu gambarnya. Nah, dia itu hidupnya sendiri. Nah, bisa nggak manusia itu hidup sendiri? Just only one. Nggak ada mama, nggak ada papa, nggak ada dedek, nggak ada kakak, nggak ada koko, nggak ada cici. Lonely, sendiri. Nah, nggak enak ya. Ibu Herti juga sendiri. Nggak enak banget. Kalau pengen ngobrol, cuman video call. Kalau pengen bercanda, cuman video call. Nggak enak ya. Tuh, aku tidak dapat hidup sendiri. Tuh, siapa yang suka mainnya pengennya sendiri, makan sendiri atau apa sendiri ya. Itu sangat menyenangkan. Oke? Nah, anak-anak, kamu lihat pada saat ini ada sebuah cerita di slide yang Ibu Herti berikan. Tunggu dulu ya. Nah, Ibu Herti mau fotonya keluar dulu supaya anak-anak bisa lihat slide-nya dengan baik. Ya, nanti anak-anak lihat dan perhatikan ceritanya dengan baik. Oke, coba kalian perhatikan ya. Ibu Herti masih tetap di sini dan jangan merasa Ibu Herti sudah pergi ya. Ibu Herti masih ada di sini. Oke, coba kita simak sama-sama ya. Nah, di situ ada orang lumpuh. Dia terbaring. Nah, dia punya 4 teman. 4 temannya ini dengar ada Yesus di kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu kalau orang lumpuh itu bahwa ada Yesus yang mau datang. Lalu mereka bersama-sama gotong orang lumpuh itu. Tapi mereka nggak bisa masuk karena banyak orang yang sedang berkumpul. Kemudian mereka pun naik ke atas atap rumah, gotong royong bersama-sama, bertolong-tolongan untuk menolong temannya yang lumpuh. Hei, atapnya dibongkar supaya temannya bisa diturunkan. Nah, kemudian dia pun bisa menurunkan orang lumpuh itu dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tadi, "Hei, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu bisa bangun dan dia jadi sembuh. Akhirnya orang itu pun pulang ke rumahnya dan dia pun memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Mereka kagum akan perbuatan Tuhan. Nah, anak-anak, itu kisah dari orang lumpuh. Nah, tadi kalian sudah melihat slide itu, bagaimana orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaannya Ibu Herti pada saat ini adalah, apakah Tuhan menciptakan kita sendirian? Tuh lihat, di sebelah sini ada orang yang sedang duduk sendiri. Atau Tuhan menciptakan kita seperti di sebelahnya. Banyak anak-anak yang saling bergandengan tangan, bermain bersama, mereka
sekolah bersama-sama. Tapi ingat loh anak-anak, Tuhan ciptakan Adam pada waktu itu sendiri. Tapi Tuhan lihat, Ibu Herti sudah jelaskan, tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Tuhan menciptakan temannya, yaitu Hawa. Tuhan ciptakan Hawa. Nah, anak-anak, perhatikan di situ. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi teman buat Adam. Oleh karena itu, pada awal penciptaan Allah terhadap dunia ini, Tuhan gak pernah loh suruh kita hidup sendirian. Ingat loh, Tuhan tidak suruh kita hidup sendirian. Ya, nanti kita pergi ke tengah hutan, terus tinggal sendiri. Terus nanti teman kita nanti di sana ada singa, siapa yang berani? Ya, tapi kita, kalau kamu tahu istilahnya apa itu, makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu artinya kita membutuhkan orang lain. Nah, perhatikan ya anak-anak. Tuh, lihat. Manusia itu tadi udah Ibu Herti katakan, manusia itu membutuhkan orang lain untuk menolong. Tadi Ibu Herti sudah cerita, di sana ada orang lumpuh. Orang lumpuh itu namanya lumpuh, kagak bisa kabur. Bener nggak? Orang lumpuh kagak bisa lari. Ya, kata orang Sundanya mah cicing we di tempat tidur. Bener nggak? Nah, dia diam we di tempat tidur. Dia tahu, teman-temannya tahu kalau Tuhan Yesus datang di kota Kapernaum itu tuh. Ingat loh ya, nama kotanya tuh Kapernaum tuh. Kalau ada pertanyaannya, nama kotanya adalah Kapernaum. Nah, berarti si orang lumpuh tuh tinggal di Kapernaum tuh. Hei, karena dia lumpuh, kan gak bisa jalan. Apa boro-boro lari, jalan aja kagak bisa. Bener enggak? Nah, tapi dia bersyukur punya 4 orang temen nih, best friendnya nih, baik nih temennya nih, tuh hebat loh. Teman-temannya itu ya, mereka itu ya sama-sama sepakat tuh, sama-sama punya satu suara. Dia bilang, hey, yuk kita bawa aja teman kita ini kepada Yesus. Yuk kita bantu dia gotongin tuh, ditandu tuh. Kalau kamu ikut pramuka tuh ada tandu tuh, ditandu. Nah, dia bawa yuk rame-rame ya, 1, 2, 3, 1 kiri kanan, oke gitu kan. Mereka bersama-sama membawa temannya. Nah, anak-anak kita, bukan hanya itu kan, mereka berusaha lagi, nanti kita mau lihat ya, tapi kita membutuhkan orang lain. Nah, lihat tuh, dia bukan hanya menggotong temannya, tapi perhatikan, itu ya namanya orang tuh bukan kayak Bu Herti kecil kurus gini ya, tapi orang itu orang dewasa. Bayangin harus diangkat 4 orang. Hei, dia mau masuk, tadi Bu Herti udah ngomong, orangnya banyak, tapi best friendnya ini, ingat loh, best friend ya, teman baik nih, 4 orang nih ya. Itu ya temannya tuh sayang banget sama temannya yang lumpuh ini. Jadi walaupun temannya sakit, mereka nggak tinggalin loh. Baik banget tuh temannya ya. Nah, digotong tuh ke atas tuh, digotong. Hei, di atas tuh ada atap. Mereka itu, aduh, Ibu Herti lagi ngebayangin ya teman-temannya itu ya baiknya kayak apa ya. Bukan suruh baby sister atau suruh ambulans, enggak, dia bawa sendiri loh. Terus dia buka tuh si atapnya, dibuka, dibolongin. Terus kamu lihat tuh diturunin tuh lewat atap tuh naik ke atap itu, terus diturunin tuh pakai tali tuh. Cuk. Tuh lihat tuh ada gambarnya di situ kan, tuh lihat, bisa lihat nggak, diturunin pakai tali. Semua orang-orang lihat gini ke atas. Apa sih jatuh? Emang ada durian apa jatuh? Kagak durian, tapi orang yang lagi lumpuh jatuh dari atap. Bukan jatuh ya, tapi diturunkan sehingga temannya itu tadi, si lumpuh tadi itu bisa ketemu. Wow, Yesus orang Nazaret, anak Allah, Yesus.
kayak ketemu artis Korea aja. Oh bukan ya? Yesus, senang banget. Kenapa si orang lumpuh ini senang ketemu Yesus? Karena dia dengar, dia tahu kalau Yesus itu berkuasa. Tapi dia bisa ketemu Yesus karena temennya tuh loh. No, tuh temennya tuh baik loh. Temennya itu tidak mencelakai tapi menolong temennya. Tuh akhirnya dia ketemu Yesus. Nggak ceritanya dia ketemu Yesus. Terus sembuh deh. Wow, temannya baik banget ya. Kalau nggak ada temennya, kagak ada yang bawa dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Wah, best friendnya baik banget ya. Dia bawa temannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kamu bawa teman kamu mau ngapain? Mabar ya? Main bareng. Atau kamu punya best friend, kamu bawa kemana? Nonton. Nah, atau kamu punya best friend, kamu bawa apa? Main. Nah, tapi orang lumpuh tadi dia bawa temannya datang kepada Yesus. Wow, punya iman yang sama, punya hati yang sama, mengasihi temannya, dan dia ingin temannya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, nah itulah kisah tadi bahwa teman-temannya ini, ya teman-temannya ini begitu sangat mengasihi, ya dia menolong, dia melakukan yang terbaik, bukan hanya dia memberikan uang, bukan memberikan obat, tapi dia membawa temannya datang kepada Yesus. Nah anak-anak, kalau kamu punya teman, walaupun kamu gak bisa ketemu ya sometime kamu ketemu kali ya sama mami kamu ya, sama mama kamu. Tapi kalau kamu gak bisa ketemu, kamu telepon dia enggak. Tuh, jangan hanya main bareng di mabar gitu kan ya, jangan. Tapi kamu juga bisa telepon, doakan teman kamu, terus kemudian WA teman kamu, tanya kabarnya. Atau kalau dia kesulitan ngerjain tugas, kamu bisa tolongin dia. Dan jangan pernah egois, ya. Egois itu artinya apa? Mementingkan diri sendiri. Tapi kita harus punya best friend, teman baik kita. Nah, lagu ini juga mau bicara tentang apa? Kita harus punya teman baik. Yuk kita belajar sama-sama ya. Lagu ini di dalam bahasa Inggris, tapi kita mau belajar bersama-sama karena lagu ini sangat baik sekali. Anak-anak, sulit sekali punya teman yang baik. Ya, kalau kamu lagi senang, kamu bisa punya teman yang banyak. Tapi kalau kamu lagi sedih, rata-rata teman kamu meninggalkan kamu. Kalau kamu punya uang, kamu punya banyak teman. Tapi ketika kamu gak punya uang, mungkin gak ada teman yang berteman dengan kamu. Ketika nilai kamu bagus, banyak teman yang memuji kamu. Tapi ketika kamu mendapatkan nilai yang jelek, mungkin teman-teman pergi meninggalkan kamu. Nah anak-anak, sekarang banyak orang-orang yang punya yang namanya geng, ya, punya namanya grup sendiri. Satu sisi grup itu baik, ya, karena dia punya komunitas. Tapi di sisi lain kita menjadi terkungkung di dalam satu grup itu. Nah anak-anak, Tuhan mengajarkan kita kalau kita membutuhkan orang lain. Meskipun kita hanya diam di rumah, tapi kita masih perlu orang lain, ya. Corona ini mengajarkan kepada kita, Ibu Herti menyadari, ya, corona ini mengajarkan bahwa gak enak loh tinggal hanya di rumah sendiri, ya, walaupun Ibu Herti masih pergi ke sekolah begitu ya. Gak enak loh karena corona ini gak bisa kumpul-kumpul. Apalagi Ibu Herti rindu sekali sama anak-anak, ya, rindu sekali bisa mengajar anak-anak. Nah, gak enak banget gitu ya, cuap-cuap sendiri di sini ya, menyampaikan firman Tuhan sendiri, cuap-cuap di sini, ngomong sendiri, jawab sendiri, sangat tidak enak. Kita butuh orang lain.
Sometimes Ibu Herti juga bincang-bincang dengan tetangga. Sometimes Ibu Herti juga ngobrol dengan teman, ya. Tapi kita mau bersyukur Tuhan memberikan kita orang lain untuk menolong kita. Dan kalau kita pun ada bagi orang lain, kita mau membantu mereka. Sama seperti 4 orang teman lumpuh tadi. Mereka mau bersama-sama nolongin temannya yang sakit, ya. Dia tolongin. Itu capek loh ngangkat orang, tapi dia mau bantu temannya. Nah, ada seberapa banyak di antara kita yang mau bantuin temannya. Yuk kita sama-sama dengerin lagu ini ya. Let's sing. I Want to Be Your Friend by Elisa Leong. I want to be your friend. I know that we'd have fun. We can play and dance around underneath the summer sun. I want to be your friend. I promise to be kind. My friends can be your friends, and your friends can be mine. I want to be your friend. Let's hold hands and sing a song. We'll share everything we have and play all day long. I want to be your friend. So how do you do? I hope you like me because I know I like you. I want to be your friend. So how do you do? I hope you like me because I know I like you. Let's learn the lyrics. Perhatikan lirik I lagu. Want to Be Your Friend Saya ingin by menjadi Elisa temanmu. Leong. I want to be your friend. Saya ingin menjadi temanmu. I know that we'd have fun. Saya tahu bahwa bersama kamu ada bahagia. We can play Kita bisa and dance around main underneath menari the summer bersama-sama di matahari yang cerah. I promise to be Saya kind. janji untuk mau bersama-sama. My friends can be your friends, Teman saya bisa menjadi and teman your kamu. friends can be mine. Sama, temanmu juga bisa jadi temanku, gitu ya. Let's hold hands pegang and sing a song. tangan saya dan mari kita bernyanyi bersama-sama. We'll share Kita bisa everything saling we sharing have segalanya apa yang kita punya. and play Kita bisa all day main long. ya dengan waktu yang panjang. So, how Jadi, do you do? Bagaimana dengan kamu? I hope Saya you berharap like me kamu suka saya because juga, I senang know dengan saya. I like you. Karena saya juga senang sama kamu, berteman dengan kamu. Let me hear Ya, you sing. yuk kita nyanyi lagi ya dengan lagu ini ya. Nah, anak-anak, tadi ya lagunya tadi sengaja memang yang terakhirnya itu seperti karaoke ya. Jadi anak-anak bisa belajarnya lagu ini di rumah. Terus ketika udah bisa, nanti cobain nyanyi tanpa ada orang yang nyanyinya, hanya liriknya aja sama musiknya, ya. Nah, anak-anak, percayalah bahwa kita membutuhkan orang lain.
Aku nggak bisa hidup sendiri. Aku butuh teman, aku butuh keluarga, aku butuh tetangga, aku butuh orang lain yang membantu. Dan ketika aku punya mereka, aku pun mau membantu mereka. Karena aku mau menjadi best friend. Ya, aku mau menjadi teman baik bagi orang lain. Jadi anak-anak, ingatlah bahwa Allah menciptakan kita tidak sendirian, tapi Allah menciptakan kita menjadi makhluk sosial, sama seperti orang lumpuh tadi. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus oleh karena ada 4 orang temannya yang membantunya. Maukah kita menjadi seperti 4 orang teman si lumpuh? Membantu orang-orang di sekitar kita, menolong orang-orang yang ada di dekat kita. Jikalau mereka memerlukan Yesus, memerlukan bantuan kita, mari kita bantu mereka dan doakan mereka, bawa mereka kepada Yesus. Nah anak-anak, itulah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah semua teman-teman kami yang ada di rumah. Mereka yang tidak bisa bertemu dengan kami karena pandemi ini. Tuhan, berikan teman-teman kami kesehatan. Tuhan, berikan teman-teman kami hati yang gembira. Tuhan, berikan teman-teman kami umur yang panjang supaya setelah selesai pandemi ini kami bisa bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan teman baik bagi kami. Kiranya kami pun dapat menjadi teman baik bagi teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, amin. Tadi sengaja Ibu Herti tidak menyanyi di nyanyian yang terakhir karena Ibu Herti mau anak-anak belajar di rumah, kemudian ikutin lagu itu. Nah nanti kalau sudah bisa, anak-anak boleh mengirimkan videonya kepada Ibu Herti supaya Ibu Herti juga bisa mendengar suara indah kalian. Kan kalian sudah dengar suara Ibu Herti bercerita cuap-cuap sendiri di sini. Nah, sekarang Ibu Herti juga mau dengar suara anak-anak bernyanyi meskipun lewat video. Jadi, video ketemu video. Oke, anak-anak. Sampai di sini kita bersyukur Tuhan memberikan orang lain buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi.